Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya di sini Rifki Alfarizi dengan NIM D02245505 dari Informatika C Universitas Sulawesi Barat. Hari ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Manajemen Basis Data yang dimana yaitu tugas 2 function dan trigger dalam database. Nah, kita langsung saja masuk ke tugasnya. Sini terdapat studi kasus yang menyatakan bahwa sistem penjualan sederhana yang dimana sebuah toko ingin membuat sistem database untuk mengelola transaksi penjualan. Dan struktur tabelnya itu terdapat tabel produk, yang dimana strukturnya seperti ini. Yang dimana tabel kedua itu tabel transaksi yang strukturnya seperti ini. Jadi kita langsung saja buat di PG admin ya. Nah, di sini kita memakai Postgre ya. Disclaimer dulu bahwa di tugas itu kodenya itu kode sintaks SQL-nya memakai MySQL. Jadi karena saya memakai Postgre, terdapat beberapa sintaks yang berbeda antara MySQL dengan Postgre. Jadi meskipun beberapa ada tujuannya yang sama, tapi penulisan sintaksnya itu yang berbeda. Jadi sintaks dengan MySQL dengan Postgre itu berbeda. Jadi gitu. Oke. Lanjut kita buat tadi database-nya ya. Database di sini kita buat database. Tadi database itu berjudul sistem penjualan sederhana. Oke, saya perbaiki datanya. Seperti ini. Nama database-nya. Terus kita save. Nah, di sini kita masuk ke query tool-nya. Nah, kita sudah berada di query tool di database sistem penjualan sederhana. Oke, karena kita mau buat table ya, struktur tabelnya itu tabel produk dan tabel transaksi. Jadi kita buat dulu tabel produknya, oke? Jadi kita masuk ke PG admin lagi. Nah, di sini kita buat dulu tabel produk tadi seperti sebelumnya. Sini kita create table product. Nah, seperti ini. ID product. Nah, karena di sini kita lihat di sini ID produknya itu auto increment, di Postgre itu auto increment itu dituliskan sebagai serial ya, bukan auto increment, jadi serial. Jadi dia tuh di Postgre itu dia serial. Nah, di sini kenapa tidak ada integer serial? Karena serial itu sudah bisa dibilang tertentu nih, sudah menentukan bahwa nilai ini tuh integer. Jadi jika kita menuliskan serial, otomatis dia udah integer seperti itu. Dia sudah otomatis jadi variabelnya itu integer seperti itu. Nah, terus kita primary key. Oke. Terus di sini nama produk itu kita varchar 50. Terus di sini tadi kita lihat lagi di situ harga dengan stok itu sama-sama integer ya. Jadi di sini harga integer, terus stok integer. Nah, terus kita titik koma di sini. Terus kita buat tabel kedua yaitu create table transaksi. Nah, di sini ID transaksinya itu sama, transaksi sama, yaitu dia sama-sama auto increment. Jadi kita tulis di sini serial primary key. Terus ID produk itu integer. Terus jumlah itu integer tadi seperti yang kita lihat tadi. Apakah sudah cocok? Kita lihat. Oh ya, jumlah integer, total harga integer. Oke. Total harga integer. Nah, di sini kita foreign key kan dengan ID produk yang ada di transaksi. Biar nanti kita mengambil menyamakan datanya itu dengan ID produk yang ada di tabel produk gitu. Jadi kita foreign key kan. Foreign key di sini ID produk itu references produk ID produk. Kita di sini yes kan. Apakah bisa? Oke, query return successful. Jadi di sini kita sudah memasukkan atau membuat table produk dan transaksi ya.
Kita sudah membuat tabel produk dan tabel transaksi. Oke, di sini kita lanjut ke function. Di sini kita disuruh membuat function hitung total harga dan dengan variabelnya itu harga dan jumlah. Dengan ketentuan total itu sama dengan harga dikali jumlah. Nah, penulisan function juga di Postgre itu berbeda ya. Antara MySQL dengan Postgre itu penulisan sintaks untuk function itu dia berbeda. Jadi kita langsung saja masuk ke pgadmin-nya lagi. Ini kita hapus karena tadi sudah successfully ini create table. Sorry. Nah, di sini kita cara buatnya itu create or replace function. Di sini kita tulis hitung, sesuai namanya tadi, hitung total. Dengan variabelnya tadi itu, kita lihat, oke, variabel harga dan jumlah. Berarti dengan total itu harga integer, jumlah int. Terus di sini kita return int alias kita taruh $. Begitu. Jadi dia itu Postgre itu seperti gini, dia agak berbeda dengan MySQL yang pakai kayak begitu delimiter seperti itu, dia beda. Terus di sini kita tulis begin dia dari mana, terus return dia return harga dikali dengan jumlah seperti yang tadi, total sama dengan harga dikali jumlah. Terus kita end. Nah, di Postgre setiap kali kita selesai menuliskan function, kita itu menulis kembali yang alias tadi itu $. Terus di sini language PLP SQL PLPG SQL seperti ini. Kita run. Oke, syntax error. Di bagian as ini kenapa dia error? Return in as. Begin. PLP SQL. Bentar, ini agak ada error ya. Kita cek dulu. Ini errornya apa ini? Oke, syntax as. Ini error return in as. Source-nya alias gini, dia language and return in PLPG SQL. Oh ya, sorry. Ternyata dia kelupaan di sini bahwa returnnya itu memati S ya, sorry. Di sini gua return S. Kita coba. Oke, query return successfully. Jadi kita sudah membuat yang disuruh, yaitu buat function hitung total yang sudah ada, yaitu dengan ketentuan total harga dan jumlah. Kita sudah buat seperti hitungannya tadi yang dimana sudah ada ya, sudah ada di sini. Nah, sekarang gunakan function tersebut dalam query select untuk menampilkan yang dimana nama produk, harga dari tabel produk itu tadi, terus jumlahnya, terus dan total harga. Nah, nanti fungsinya itu juga dapat digunakan dalam trigger untuk menghitung otomatis total harga. Jadi di sini kita coba dulu untuk men-select nama produk, harga, jumlah, dan total harga ya. Yang dimana total harga itu hitung dari function hitung total ya. Jadi langsung saja kita masuk ke pgadmin-nya. Di sini karena ini sudah tadi kita buat, kita hapus. Di sini kita select. Jadi di sini kita pakai alias ya. Oke. Nama produk, koma, terus di sini harga. Oh, sorry, ini agak salah ini nah. Harga, koma, terus T itu transaksi jumlah. Terus di sini hitung
total. Di sini dengan P sebagai harga dan transaksi jumlah T alias T. Sini kita aliaskan yaitu total harga. Nah, dia dari mana? From dari produk. Produk. Nah, ini P. Nah, kita aliaskan tadi jadi aliasnya itu P dan P di sini. Nah, terus join. Dia join ke transaksi T di PID produk itu sama dengan T ID produk. Nah, seperti ini. Jadi kita tes apakah bisa. Nah, di sini dia muncul nih. Nah, ini datanya kosong. Kenapa? Karena datanya itu belum diisi. Tapi di sini sudah muncul ya. Di sini ada nama produk, harga, jumlah, dan total harga. Tapi di sini datanya kosong. Jadi dia tidak muncul. Kenapa? Karena ya datanya belum diisi. Seperti gitu. Jadi sintaksnya sudah berhasil. Oke. Karena kita tadi sudah membuat function hitung total, dengan function tersebut digunakan dalam query select untuk menampilkan nama produk, harga, jumlah, dan total harga. Sekarang kita masuk ke trigger. Oke. Nah, di sini trigger pertama yaitu hitung total otomatis dengan ketentuan trigger berjalan saat insert ke tabel transaksi, mengisi otomatis kolom total harga menggunakan function. Jadi, kita buat dulu trigger hitung total otomatis. Nah, sebelum kita membuat trigger ya, apalagi di Postgre ya, kita buat dulu functionnya. Nah, sebelum membuat trigger itu di Postgre, kita harus buat dulu functionnya ya. Function untuk hitung total otomatis itu. Jadi kita di sini buat itu create or replace ya. Replace. Kalau di bahasa Indonesia kan sih ya itu buat atau ganti. Replace function. Sini kita tulis saja function untuk hitung total otomatis. Seperti dianu kan. Nah, hitung total otomatis kita betul, hitung total otomatis. Terus di sini kita returns trigger ya. Kita return triggernya dengan alias ini. Nah, kita deklarasikan fee. Fee itu harga. Fee harga kita taruh di sini, kita untuk declare ya, fee harga lah, fee harga itu integer. Terus di sini kita begin, kita tuh berarti begin itu biasanya mulai ya, begin select dia di mana? Berarti select harga into fee harga dari fee harga itu kita deklarasikan variabel integer dari fee harga yang dimana fee harga itu dari from product ya, from product where dimana ID product itu sama dengan new ID produk. Oke. Sini new total harga. Nah, kita masukkan ini ke dalam function ya. Ke dalam function hitung total. Fee kita masukkan tadi yang sebelumnya ke function hitung total yaitu fee harga terus new jumlah. Oke. Terus di sini kita return ini. Ini agak berantakan ya. Kita perbaiki dulu. Ya gini aja kali ya. Return new. Terus kita end.
Nah, di sini kita tulis lagi untuk pengkiraan fungsinya itu yaitu dolar language PLP SQ SG SG sorry PG SQL. Nah, kelupaan biasanya. Oke, terus di sini kita buat di sini create triggernya ya. Kita buat karena kita tadi sudah membuat fungsinya ya. Sekarang kita buat triggernya. Karena sebelumnya tadi yang saya bilang sebelum buat trigger itu di Postgre itu kita harus buat dulu fungsinya ya. Jadi kita create trigger hitung total otomatis. Terus jadi di sini ya kita lihat dulu trigger berjalan saat insert ke table transaksi ya. Saat insert ke table transaksi. Jadi sebelum saat pengisian lah. Jadi kita di sini kita taruh sorry. Bentar, gua ya oke. Sini kita taruh before ya, before insert karena kita saat ya sebelum lah before insert on transaksi ya for each row kita execute function ya. Jadi kita ambil tadi nih, jadi salin aja lah lama function hitung total. Oke, jika kita run apakah bisa? Oke, query-nya berhasil. Jadi di sini kita sudah membuat trigger untuk hitung total otomatis ya. Jadi kita sudah membuat triggernya yang dimana tadi sebelumnya tadi muncul tuh di create triggernya itu muncul tulisan create trigger seperti gitu. Nah, sekarang kita pindah ke karena kita sudah membuat ini tadi, kita pindah ke untuk update stok produk dengan ketentuan. Nah, di sini setelah terjadi ya, setelah transaksi terjadi atau stok produk otomatis berkurang sesuai jumlah pembelian. Jadi di sini kita pindah ke update ya. Kita masuk di sini. Kita bentar. Nah, kita masuk. Jadi ini tadi sudah tidak diperlukan lagi. Jadi kita push. Oke, kita buat fungsinya lagi dulu. Create or replace function fung itu func itu function ya. Update stok produk. Oke, seperti ini. Nah, kita return triggernya trigger alias begin. Nah, kita update produk ya. Karena kita itu update stok, jadi kita di sini tulis update produk stok itu sama dengan stok dikurang dengan new berarti jumlah yang dimana ID produk itu sama dengan new ID produk. Oke. Sama ya. Tunggu bentar. Aku rapiin dulu. Sorry. Biar kuningnya berbaris kayak gini. Nah. Terus ini kita tulis n. Terus seperti biasa untuk mengakhiri fungsinya itu pagar language PLP GSQL. Nah, kita sudah buat fungsinya. Sekarang kita buat triggernya. Create trigger update stock product. Seperti yang tadi bilang. Update stock product. Yes, sir. Jadi, kita masuk sini. Bentar. Nah. Stock product. Terus di sini berarti kan tadi before ya. Before yang dimana tadi
tadi kan trigger punya saat insert ke tabel transaksi, berarti karena ini update, berarti setelah transaksi terjadi, berarti update stok, berarti kita tulis di sini before, after lah, after. Karena tadi before berarti sebelum, berarti ya after, cocok after insert on transaksi. Nah, for each row, sorry, kenapa row-nya? After insert on transaksi for each row, berarti kita execute function. Oke, function yang ini tadi kita execute, kita spasi aja. Dan apakah tes, apakah bisa? Oke, ada error syntax, berarti sini trigger. Berarti create trigger. Oh, sorry. Ini kelupaan tutup ya. Oke. Nah, query berhasil successfully. Jadi kita sudah membuat trigger untuk function update produk. Sekarang kita masuk ke validasi stok. Nah, di sini jika jumlah pembelian lebih dari sama dengan stok, maka transaksi dibatalkan. Muncul pesan stok tidak mencukupi. Nah, berarti kita pakai di sini biasanya percobaan kalau kayak gini. Nah, ketentuannya di sini gunakan perintah signal SQLite 45.000 ya, agar saat terjadi pembatalan data tidak tersimpan dan panggilan pesan error peringatan secara manual. Ini agak membingungkan sedikit ya kalau ini. Terus kita gunakan set message text untuk menampilkan pesan. Kita coba di pg admin. Oke, karena ini kita tidak butuh lagi. Jadi kita sini hapus aja. Oke, kita buat di sini create or replace. Kita buat fungsinya ya, function untuk validasi stok. Berarti replace function ya, function. Di sini kita tulis untuk validasi stok ya, stok. Oke, kita lihat dulu apakah betul validasi stok. Oke, terus di sini kita tulis lagi di bawahnya itu return bentar, ada apa ya, return trigger as. Oke, kita deklarasikan declare variable vstock, stok itu integer. Nah, terus begini di sini. Nah, di sini kita select stock into select stock sekaligus memasukkan into vstock ya. Vstock from dari mana? Product. Yang dimana produk itu where, yang dimana ID produk itu produk sama dengan new ID produk, yang dimana ID produk ini diambil lagi dari tadi tabel transaksi ya. Oke. Di sini kita enter. Karena di sini kita lihat sebelumnya ya. Kita lihat di sini bahwa jika jumlah pembelian lebih besar dari stok ya. Jika jumlah pembelian lebih besar dari stok, maka transaksi dibatalkan dan muncul pesan stok tidak mencukupi ya. Di sini berarti pesannya stok tidak mencukupi. Nah, terus muncul keterangan seperti ini. Nah, kita coba ya. Berarti tidak pakai percabangan. Berarti di sini berarti new jika jumlah itu lebih besar dari tadi berarti vstock ya, vstock, maka then sini untuk di Postgre ya. Di Postgre itu kalau untuk memunculkan intinya di sini kan keterangannya gunakan perintah signal SQLite agar tidak saat terjadi pembatalan data tidak tersimpan dan mengeluarkan pesan error peringatan secara manual, dan gunakan set message text untuk menampilkan pesan. Nah, kalau di Postgre untuk membuat perintah ini dua ya, atau bisa dibilang agar bisa memakai perintah ini dua ya, berarti kita pakai, kalau di Postgre itu kita pakai namanya raise exception. Untuk ini bisa dibilang pesan peringatan lah. Nah, tadi pesannya apa? Berarti stok tidak mencukupi. Berarti kita tulis di sini stok tidak mencukupi.
enter, terus kita end if percobanya, terus end di sini, terus seperti biasa kita akhiri seperti ini, language berarti PLPG SQL. Oke, kita sudah buat fungsinya lagi. Sekarang kita buat triggernya, berarti create trigger validasi stock. Berarti karena di sini bisa dibilang ya, karena kita lihat ya, tadi kan kondisinya jika jumlah pembelian stok itu lebih besar dari stok, maka transaksinya dibatalkan dan muncul pesan stok tidak mencukupi dan keterangan seperti ini. Maka berarti tidak ada perubahan sama sekali. Berarti pada datanya itu tidak ada perubahan karena jumlah pembeliannya kan lebih dari stok, maka transaksinya dibatalkan. Berarti tidak ada, berarti di sini maka karena tadi itu tidak ada perubahan ya, karena kondisinya itu kalau bila pembeliannya itu lebih besar daripada stoknya, maka tidak mencukupi, otomatis pasti di sini kita pakai before lah. Before insert on transaksi for each row. Nah, berarti execute functionnya ini. Nah, kita coba error trigger validasi for relation already exit. Oh ya, by the way, ini kenapa muncul pesan error seperti ini, karena tadi sebelumnya sebelum tadi sempat ku cut ya videonya, yang dimana tadi tuh sebenarnya tadi gue booking code-nya cuman nggak kerekam. Nah, nggak kerekam, jadi otomatis pasti ku bikin ulang lagi. Nah, ini muncul trigger validasi stock for relation transaksi sudah ada ya. Makanya di sini karena sudah ada, jadi video tadi sebelumnya itu cuma ku contohkan ulang. Kenapa? Karena rekaman sebelumnya itu gue rekam tadi ya. Ternyata videonya terpotong gitu. Maksudnya dia tidak terampil gitu pas perbaikan. Jadi seperti itu. Oh ya, by the way tadi ada sedikit perbaikan ya. Di sini gua tadi ada melupakan sesuatu di bagian raise exception-nya, yang dimana di bagian edit-nya ini seharusnya gua return new ya di sini. Tadi kelupaan, sorry. Return new. Terus kita pencet ini. Nah, di sini gua kelupaan, di sini seharusnya tadi gua return new. Nah, ini seharusnya bisa lagi ya. Tadi juga udah gua drop triggernya tadi sebelumnya. Dan ini bisa. Oke, ini sudah bisa ya. Triggernya sudah berhasil. Jadi tadi trigger sebelumnya itu gue kelupaan sesuatu, yaitu return new-nya. Seharusnya tadi gue taruh pada saat setelah end if-nya itu gue taruh return new. Jadi tadi kelupaan ya. Makanya gue ubah ulang. Tadi juga sudah ku drop juga triggernya. Nah, sekarang sudah tervalidasi trigger baru. Nah, sekarang gue mau masukin data lah ya. Di sini gue mau coba memasukkan data. Jadi kita coba memasukkan data dulu. Oke, sebelum gua masukin data, gua mau dulu select bintang from product. Kita lihat. Oke, di sini ada. Berarti di sini kita coba masukkan aja insert into product. Nah, di sini gua mau menyesuaikan untuk bagian variabel yang ada di sini. Berarti kita masukin nama produk, harga, dan stok. Ya, ini yang perlu ya. Berarti nama produk, harga, dan stok. Berarti di sini nama produk, nama produk koma harga koma dan stok. Oke. Stok berarti di sini values.
values bersih. Berarti di sini gua mau di sini semisal nama produknya kulkas lah. Kulkas di sini terus harganya 3 juta. Nah, 3 juta. Terus di sini stoknya kurang lebih ada 10. Stoknya kurang lebih ada 10. Kita tes. Oke, sekarang sudah masuk. Berarti kita coba select. Kita coba select sini. Nah, sekarang sudah ada. Nah, karena kita sudah mengisi tabel produk, sekarang gua mau buat tabel transaksi. Sini transaksi, berarti select bintang from transaksi. Oke, berarti di sini kalau gua mau masukin transaksi berarti oh ya, ID produk dan jumlah karena total harga itu beda lagi ya. Berarti di sini oh ya, oke, coba kita di sini insert into transaksi di sini ID produk, jumlah values. Di sini coba kita semisal 11. Kan tadi stoknya kan 10. Apabila kalau lebih dari 10 apakah muncul pesan error? Nah, stok tidak mencukupi. Berarti dia error, berarti tidak bisa ya. Nah, apabila kalau di bawah dari 10 apakah bisa? Misalnya 3. Nah, control SS berarti function update stock product. Berarti ada yang salah nih. Coba bentar aku cek dulu ya.